Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Marsilia Leanale, kelas 1C NIM 101/2021-0002. Di sini saya akan jelaskan materi tentang gerakan perintis reformasi. Pertama, John Wycliffe hidup di Inggris pada abad ke-14. Ia seorang guru besar di Oxford dan dialah yang menjadi pengajur dan juru bicara perlawanan nasional terhadap pemerintahan Paus. Pandangannya itu ialah bahwa sebaiknya gereja jangan mempunyai milik dunia tetapi patut menjadi miskin dan sederhana. Wycliffe mengutus banyak pengkhotbah tobat, orang lolar namanya yang tidak termiliki dan juga menjelajah segala daerah negeri Inggris. Alkitab diterjemahkan oleh Wycliffe ke dalam bahasa Inggris. Pandangan gereja yang realistis tentang perjamuan kudus dilawannya dengan keras. Ajaran transubstansiasi dianggap sebagai ibadat kepada berhala. Hus dan orang-orang Husit. Sungguh pun Hus dikutuki dan diprahakena interdikt dari Paus, tetapi seluruh daerah itu tetap memberontak melawan Roma. Pahlawan ini bukan saja disebabkan oleh ajaran baru itu, tapi juga oleh cita-cita kebangsaan orang-orang Ceko yang tidak lagi suka dikuasai oleh orang Jerman yang kaya itu dan oleh gereja Roma. Raja Signum yang ingin menyelesaikan huru-hara ini dengan cepat membujuk Hus untuk pergi ke Contain supaya perkaranya dapat dirundingkan di sana dalam konsil raja. Telah berjanji untuk melindungi, tetapi Hus juga ditangkap juga atas perintah pembesar-pembesar gereja, bahkan dipenjarakan dan disiksa dengan sangat bengis. Savonarola, perintis reformasi yang ketiga, seorang rahib Dominikan yang bernama Savonarola hanya berpengaruh di kota Florensa. Seperti Yohanes Pembaptis, ia menghardik orang-orang sesamanya. Tuan-tuan Medici yang memegang kuasa di kota Florensa diusirnya, dan sesudah itu Savonarola mengajak semua penduduk supaya bertobat. Segala kemewahan dan keinginan duniawi harus dimatikan. Itu saja yang boleh diakui selaku Raja Florensa. Dengan khotbah dan politisi Savonarola memerintahi kota itu. Paus Alexander ke-6 yang durjana itu diserangnya dengan hebat, tetapi akhirnya Savonarola dijatuhkan oleh seteru-seterunya yang banyak dan oleh rakyat yang lekas jemu terhadap pemimpinnya yang sangat keras itu. Atas titah Paus ditangkap oleh inkuisisi, disiksa dan dibakar. Berikut gerakan perintis reformasi Martin Luther. Martin Luther memulai pengalaman pendidikan ketika berusia 7 tahun. Martin Luther yakin bahwa melalui kejadian meyakini bahwa itu adalah cara Allah untuk bisa menjadi biarawan. Namun keputusannya untuk menjadi biarawan itu tidak didukung oleh ayahnya, dan hal itu membuat ayahnya sangat marah, dan beberapa waktu lamanya ayahnya itu tidak mau berbaikan dengannya. Pada tahun 1508 Luther kuliah selama 1 semester di Universitas Wittenberg, dan pada tahun 1510 ia mendapat kesempatan pergi ke kota Roma sebagai utusan khusus dari Ordo Augustinian, dan di sanalah ia melibatkan dirinya dalam serangkaian kegiatan suci. Dalam pengalaman Injil tersebut tersirat tentang salah satu ajaran dan praktik gereja yang sudah sangat lama mendarah dalam daging, yaitu penjualan surat penghapusan dosa. Menurut Katekismus Gereja Katolik Roma, hanya umat beriman yang benar-benar siap menerimanya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dengan jelas. Indolensi bukan penghapusan dosa karena belum mendapat pengampunan. Yang berikut tentang Johannes Calvin. Johannes Calvin dilahirkan pada 10 Juli di Noyon, kota kecil yang letaknya sekitar 50 mil dari Paris, di Picardy, Prancis. Nama aslinya adalah Jean Calvin. Namanya kemudian dieja dengan bahasa Latin menjadi Calvinus. Ayahnya bernama Gerard, adalah asisten administrasi kompleks katedral terdekat. Ibunya meninggal ketika Calvin berusia 5 tahun. Keluarganya menentukan bahwa ia akan menjadi imam. Tetapi waktu ia mempersiapkan diri ke Paris untuk masuk fakultas teologi, terjadi perselisihan antara ayahnya dengan keuskupan Noyon sehingga semua rencana batal. Calvin tidak
jadi belajar teologi, tetapi ia menempuh studi di Fakultas Hukum. Kemudian di Bourges, Calvin dibesarkan melalui keluarga Katolik yang bekerja pada uskup di Noyon. Pada umur 14 tahun, Calvin sudah diterima belajar di Universitas Paris. Pertama-tama ia belajar di Collège de Marche, tempat di mana ia mendapat kesempatan yang begitu luar biasa untuk mempelajari bahasa Latin di bawah bimbingan Matt-Horin Corder yang termasyur itu. Tak lama kemudian Calvin pindah ke Collège de Montaigu, Benedictine ortodoks konservatif yang sering dikunjungi oleh relais tokoh yang memberi pengaruh teologis dan tentunya juga pengaruh hukum yang paling kuat kepada Calvin muda di sini dalam mengikuti pengikut Duns Scotus dari Skotlandia, teologi, dan salah sejarawan konsiler bernama John Mayor yang merupakan salah seorang sarjana skolastik abad pertengahan yang terhebat dan terakhir. Berikut dari Zwingli. Ulrich Zwingli, Toggebung Swiss, lahir 1 Januari 1484. Ayahnya adalah petani bebas dari daerah pegunungan Toggenburg, pemuka desa itu, dan ibunya adalah saudara perempuan dari seorang imam. Zwingli dididik dalam agama Katolik Roma yang setia dan taat kepada Allah. Sejak kecil, Zwingli ditentukan menjadi pemimpin di bidang kerohanian. Pada usia 10 tahun ia dikirim ke Basel di sekolah Latin musik, dan di Alegetica pada 1494 ia memasuki kolase filsafat yang oleh sarjana klasik pada masa belajar filsafat skolastik, astronomi, dan fisika. Tujuan utamanya menjadi humanis. Ia sangat dipengaruhi oleh humanisme dan Erasmus. Di samping studinya di Basel, ia didorong oleh pembaca dan mempelajari kitab suci. Di sini disebutkan masa-masa pelayanan Zwingli pada tahun 1500 dan dianggap sebagai imam gereja Katolik Roma di wilayah laut. Ketika ia berada di sana, menyerang pedagang tentara bayaran pada waktu itu. Selalu itu sangat disukai sebagai tentara bayaran. Inilah sumber keuangan yang menguntungkan. Zwingli menganggap praktik-praktik ini tidak bermoral, dan ia mulai berkhotbah untuk melawannya. Tidak diterima jemaat Klarus, pada 1516 Zwingli pindah dan menjadi imam wilayah Einsiedeln. Daerah ini terkenal sebagai pusat pemujaan anak darah Maria. Dianggap patung ini banyak membuat mujizat ketika di Glarus dan Einsiedeln. Zwingli banyak membaca, dan dalam waktu itulah ia meletakkan dasar-dasar pandangan reformasinya. Khususnya ia mulai menjadi pemeran utama Alkitab, dan juga adalah wewenang terakhir keinginan ialah kembali pada sumber-sumber yang asli. Jemaat menulisnya harus mendengarkan berita Injil yang asli. Jemaat menurutnya harus mendengarkan berita Injil yang murni. Hal yang penting baginya ialah satu-satunya karya Kristus sebagai seperantara. Sejak 1518, Zwingli sudah mulai menyiapkan khotbah berupa uraian isi Alkitab secara sistematis. Disebut dengan istilah lectio continua. Ia menghapus lectio selecta, sistem perikop yang digunakan sampai pada waktu itu. Zwingli berusaha memberikan firman Allah dengan sistem lectio continua. Pada 1520 ia mulai mengiatkan reformasi di Zurich. Pada waktu itu ia makin sadar bahwa yang diajarkan gereja Katolik Roma tidak benar. Penyampaian khotbah yang langsung bersumber dari Alkitab berisi imbauan reformasi ini semakin diidentifikasinya ketika ia ditempatkan di Zurich. Sekian dan terima kasih. Shalom.